Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Arif Fahruri SMM, dosen mata kuliah metode penelitian. Kami ingin mempresentasikan proposal tugas akhir semester kami yang berjudul keamanan jaringan berbasis wireless dengan filtering MAC address menggunakan router mikrotik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Rahmat Nasution. Yang kedua Muhammad Syarif Al-Fauzi. Yang ketiga Septian Dwi Cahyo. Yang keempat Saiful Anwar. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, internet telah membawa dampak yang begitu berarti pada aspek kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang paling mudah, cepat, dan up-to-date terbaru adalah dengan menggunakan internet. Dalam menggunakan jasa internet, setiap pengguna sudah pasti menginginkan keamanan akses internet yang maksimal. Keamanan akses internet tentunya akan berhubungan dari risiko terjadinya penyusupan dalam satu jaringan. Saat ini begitu banyak kasus-kasus permasalahan keamanan jaringan wireless yang sering kita dapati, antara lain data dan informasi yang dapat diambil oleh pihak lain. Bahkan data tersebut dijual di situs internet, hingga masalah manajemen keamanan perangkat untuk efisiensi menggunakan perangkat yang ada. Tentunya berakibat fatal apabila penyusup mengetahui celah keamanan pada akses internet dan mengakibatkan kerusakan dan data pada kinerja sebuah instansi. Sebab itu jaringan wireless sangatlah memerlukan sebuah sistem keamanan jaringan yang kuat, berfungsi untuk meminimalisir terjadinya penyusupan yang ada, serta diperlukannya sebuah manajemen keamanan jaringan di mana semua bisa tertata dengan baik pada sebuah jaringan. Oleh karena itu, kelangsungan koneksi pada jaringan wireless komputer mutlak diperlukan untuk menjaga keandalan koneksi jaringan. Tujuan adanya keamanan jaringan dari sistem ini adalah untuk mengatasi jika terjadi peretasan pada enkripsi password, maka filtering match address akan memblokir pengguna yang masuk ke dalam jaringan. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan tugas ujian akhir semester ini sebagai berikut: menerapkan sistem keamanan jaringan berbasis wireless dengan filtering match address, memberikan pemahaman tentang sistem keamanan jaringan berbasis wireless. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai tujuan ujian akhir semester untuk mata kuliah metode penelitian untuk program studi teknologi komputer. Metode penelitian. Untuk menunjang kelengkapan pembahasan tugas akhir semester ini sangat diperlukan adanya data yang lengkap, akurat, serta mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan yang dibahas untuk suatu analisa. Maka metode penelitian yang penulisan gunakan dalam menyusun tugas ujian akhir semester ini adalah studi pustaka, suatu bentuk metode penelitian yang penulis gunakan untuk mencari data dengan membaca buku, jurnal, browsing internet, dan isinya agar dapat dijadikan bahan masukan dalam usaha menyusun tugas ujian akhir semester. Penulis menggunakan jurnal-jurnal tugas akhir dan data dari internet sebagai referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Ruang lingkup dalam pelaksanaan tugas ujian akhir semester ini mencakup sistem keamanan jaringan wireless yang meliputi jaringan komputer, topologi jaringan, spesifikasi perangkat keras dan lunak jaringan, serta keamanan jaringan. Landasan teori jaringan komputer. Menurut Abdul Qadir, jaringan komputer adalah hubungan dua buah simpul, umumnya berupa komputer atau lebih, dan tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data. Dalam kutipan lain, menurut Sofana, jaringan komputer adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan bahwa jaringan komputer adalah kumpulan beberapa komputer dan perangkat lain seperti router, switch, dan sebagainya. Jadi jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer, software, dan perangkat jaringan lainnya yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi, maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi data yang dibawa pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Berikut ini adalah jenis-jenis jaringan komputer. Jenis jaringan berdasarkan jangkauannya. LAN. Menurut Varianto dan Badrul 2015, jaringan LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah,
sekolah, atau yang lebih kecil. LAN merupakan kependekan dari Local Area Network. Dari namanya saja sudah mendeskripsikan bahwa jaringan LAN ini merupakan tipe jaringan paling sederhana dan juga paling kecil ruang lingkupnya. Biasanya jaringan LAN hanya digunakan dalam ruang lingkup kecil seperti suatu ruangan, satu rumah, satu sekolah, ataupun satu warnet. Jaringan ini juga lebih memudahkan setiap user dalam membagikan file dengan cara sharing yang lebih ringkas dan cepat. Kelebihan lainnya dari jaringan LAN adalah biaya operasional yang relatif kecil karena lebih sedikit menggunakan kabel yang hanya satu ruangan saja. Yang kedua, MAN. Menurut Priyanto dan Badrul 2015, jaringan MAN Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer besar yang mencakup sebuah kota atau sebuah kampus besar. MAN adalah Metropolitan Area Network, merupakan kumpulan dari beberapa jaringan LAN yang menjadi satu sehingga bisa tersambung dalam ruang lingkup yang lebih besar dari satu ruangan saja. Biasanya MAN diaplikasikan untuk mengkoneksikan komputer melalui jaringan pada satu kota tertentu. Jaringan komputer MAN ini lebih efisien untuk cakupan yang lebih luas dengan menggunakan tipe jaringan MAN. Ini para user atau lebih mudah mengakses data dari user lainnya, meski lokasi mereka adalah dekat. Jaringan ini lebih sering digunakan oleh gedung-gedung yang memiliki keterkaitan satu sama lain seperti gedung perkantoran. Selain lebih memudahkan dalam mengirimkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, penggunaan jaringan MAN ini lebih efektif untuk digunakan secara bersamaan. Yang ketiga, WAN. Menurut Priyanto dan Badrul 2015, jaringan WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang sangat besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membuka router dari saluran komunikasi publik. WAN merupakan jaringan yang jauh lebih luas jalur ruang lingkupnya, seperti satu negara, satu benua, bahkan satu dunia. Internet yang biasa kita gunakan termasuk ke dalam jaringan LAN atau Wide Area Network karena dapat menghubungkan komputer kita dengan jaringan seluruh dunia. Teknologi jaringan WAN ini menggunakan kabel yang terletak di dalam tanah maupun di dasar laut. Dengan begitu jaringannya tercakup lebih luas bahkan antar benua dan banyak negara. Jenis jaringan berdasarkan transmitter. Yang pertama, jaringan kabel. Jaringan kabel seperti namanya, jaringan komputer ini dibentuk dengan menggunakan koneksi kabel antar komputer. Biasanya koneksi dari jaringan kabel ini menggunakan port untuk koneksi LAN, di mana kabel LAN akan dicolokkan ke dalam port LAN syarat untuk kemudian dikoneksikan ke dalam komputer. Contoh konkret dari jaringan kabel adalah telepon rumah yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jaringan kabel sebenarnya baik untuk digunakan karena tidak dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga penghalang sinyal, namun cukup rumit dan juga ribet dalam mengatur tata letak kabelnya. Jaringan LAN, kabel UTP. Yang kedua, jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel atau wireless merupakan salah satu pengembangan jaringan yang saat ini sudah banyak digunakan oleh user. Sinyal GSM, GPRS, 3G, 4G merupakan contoh nyata dari penggunaan jaringan wireless yang kita gunakan sehari-hari. Jaringan wireless membentukkan satu buah menara atau tower pengirim sinyal dan juga menempatkan chip penangkal sinyal pada komputer. Bisa berupa SIM card, bisa juga berupa modem dan antena. Jaringan wireless ini lebih banyak digunakan karena lebih efisien dari praktis. Selain itu, tidak perlu mengeluarkan biaya operasional untuk kabel dan penyambungnya ke beberapa perangkat untuk terhubung ke internet. Karena tanpa menggunakan kabel, maka koneksi jaringan wireless ini lebih praktis dalam penggunaannya. Tidak perlu menggunakan instalasi kabel, memiliki cakupan dan juga jangkauan jaringan yang lebih luas dibandingkan jaringan kabel. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah jaringan ini lebih rentan dalam hal keamanan, sebab wireless yang tidak menggunakan kabel akan lebih mudah bagi para hacker untuk masuk dan menerobos ke dalam sistem jaringan. Jenis jaringan berdasarkan peran dan juga hubungan antar komputer. Yang pertama, client server. Jaringan client untuk server merupakan jaringan umum yang biasa kita temui pada perpustakaan online ataupun warnet. Jaringan ini menyediakan satu server dan juga beberapa client, hampir sama dengan model jenis jaringan terpusat. Server akan menyediakan data yang disimpan dalam database, lalu kemudian komputer client hanya akan bisa mengakses data tersebut tanpa bisa merubah dan juga mengedit. Jaringan ini dapat dikatakan server tersebut bertindak sebagai server dedicated yang dapat menyediakan multi service untuk setiap kliennya. Sayangnya, untuk menggunakan jaringan ini membutuhkan biaya operasional yang cukup mahal karena menggunakan komputer dengan spesifik yang lebih. Yang kedua, peer-to-peer. Apabila pada koneksi klien server memiliki peran sebagai penyedia data, maka pada jaringan peer-to-peer semua komputer yang terhubung dalam satu jaringan memiliki peran yang sama, bisa menjadi klien dan juga bisa menjadi server. Biasanya koneksi peer-to-peer ini sering kita temui pada koneksi jaringan dalam permainan yang bersifat multiplayer.
Untuk jaringan peer-to-peer ini, setiap user memiliki hak akses yang sama sekali, sehingga semua dapat mengakses data informasi dan dapat mengubah, menambah, dan menghapus data tersebut. Topologi menurut Yavan Yuanto 2007 mengatakan bahwa topologi jaringan adalah suatu sistem yang terdiri kumpulan beberapa komputer yang dibentuk untuk saling berbagi sumber daya yang ada perintah CPU, berkomunikasi melalui pesan instan dan mengakses informasi penelusuran web dengan tujuan dari pihak yang klien untuk memberikan layanan servis ke pihak yang server. Topologi komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk jaringan dalam sebuah jaringan komputer. Jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu maka perlu dicermati kelebihan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristik. Topologi pada dasarnya adalah dari sebuah jaringan. Topologi ad hoc merupakan topologi wireless sederhana di mana komunikasi yang terjadi antar dua atau lebih komputer dilakukan secara tanpa melalui perantara berupa wireless access point. Topologi ad hoc juga dapat dikatakan sebagai konektor peer-to-peer untuk komputer to komputer karena koneksi jaringan merupakan langsung antar komputer. Kelemahan dari topologi ad hoc ini adalah tidak bisa berkomunikasi dengan komputer yang memakai kabel atau jangkauan antar komputer yang terbatas. Topologi ad hoc dikenal pula dengan nama Independent Basic Server atau IBSS. Sangat keras jaringan menurut Tottenham dalam Rohim Corrosion dan Meridian 2016, sangat keras jaringan adalah sangat keras yang biasanya terdapat dalam baris dan dapat dilakukan dengan sistem stay-alone atau sistem jaringan. Disimpulkan bahwa perangkat jaringan adalah komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Berikut adalah perangkat untuk membuat suatu jaringan. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda, contohnya dengan IP 192.168.2.0/24 dapat terhubung dengan jaringan 200.200.200/24. Kilas secara fungsi router ini bisa dibilang mirip dengan Zigbee, yakni sama-sama menyeluruhkan paket data membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau melakukan segmen-segmen jaringan tersebut. Hanya saja router berbasis pada lapisan ketiga utama. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Even kini terdapat banyak media transmisi dengan kabel atau wireless menggunakan kabel jaringan wireless masih tetap populer dan masih banyak digunakan. Perangkat lunak jaringan. Menurut Wahana dalam Asteroid dan Hendrian 2016, merupakan perangkat lunak yang bertugas mengontrol dan mengatur manajemen perangkat keras atau operasi-operasi dasar sistem. Perangkat lunak jaringan komputer merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Software atau perangkat lunak dari sebuah jaringan itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana saja yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer lainnya, untuk dapat melihat data yang tengah berjalan, dan beberapa fungsi lainnya. Sistem operasi. Menurut Hotahean dalam Rohim et al. 2016, sistem operasi adalah program pengelolaan basis data hanya dapat aktif jika sistem operasi yang dikehendaki sesuai telah aktif. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user. Necrotic Router OS. Menurut Roman Doni 2016, Necrotic OS adalah salah satu operating system router bawaan dari Linux. Necrotic Router OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang mampu menjadikan komputer biasa yang menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, host
proxy server, dan lainnya. Karena sangat mudah digunakan dan banyak orang menggunakan sistem operasi ini untuk membangun router mereka seperti penggunaan mikrotik di kalangan warnet, rumah, dan toko. Sistem keamanan yang ditawarkan dari Mikrotik OS ini cukup kuat dan susah untuk ditembus. Winbox adalah salah satu aplikasi untuk konfigurasi Mikrotik router OS menggunakan GUI. Aplikasi Winbox bisa berjalan pada Windows berbentuk portable binary, tapi bisa juga berjalan pada Linux dan Mac OS atau OS X menggunakan Wine. Semua fungsi pada aplikasi Winbox hampir sama persis dengan fungsi konsol atau command line. Namun juga ada beberapa yang tidak dapat dikonfigurasi lewat Winbox, seperti mengganti MAC address pada salah satu interface. MAC address atau alamat MAC Media Access Control adalah sebuah alamat jaringan yang diimplementasikan pada data link layer dalam model 7OC layer yang merepresentasikan sebuah node tertentu dalam jaringan. MAC address juga sering disebut sebagai Ethernet address, physical address, atau hardware address. MAC address merupakan alamat yang unik yang memiliki panjang 48 bit atau 6 byte yang berfungsi sebagai identitas sebuah komputer, interface dalam sebuah router, atau node lainnya dalam jaringan. Keamanan jaringan. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah sistem informasi. Seringkali urutan keamanan berada di urutan kedua atau bahkan di urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila menggunakan performa sistem, seringkali keamanan yang dikurangi atau bahkan ditiadakan. Terhubungnya pengguna ke internet membuka potensi adanya lubang keamanan yang tadinya bisa ditutup dengan mekanisme keamanan secara fisik. Ini sesuai dengan pendapat bahwa kemudahan mengakses informasi berbanding terbalik dengan tingkat keamanan sistem informasi itu sendiri. WEP, Word Equivalent Prevents. WEP ini adalah tipe keamanan nirkabel pertama dan dianggap paling tidak aman dari semua protokol. Menggunakan standar IEEE 802.11b, meski mudah diretas, WEP juga yang paling banyak digunakan di dunia sampai sekarang. Alasan WEP masih digunakan biasanya karena masih menggunakan perangkat lama. Administrator jaringan belum mengubah keamanan default jaringan, atau perangkat belum mendukung sistem keamanan yang lebih baru. Wi-Fi Protection Access WPA hadir sebagai penerus WEP. Akibat kelemahan dari sistem tersebut, menggunakan standar IEEE 802.11i, WPA didesain dengan komponen enkripsi temporary key integrity protocol atau TKIP yang kemudian diganti oleh Advanced Encryption Standard atau AES. Namun ternyata WPA masih mengadopsi beberapa fitur dari WEP yang pada akhirnya membuat protokol ini dianggap juga tidak aman. Wi-Fi Protect Access 2 atau WPA 2 adalah penerus untuk menggantikan WPA menggunakan standar IEEE 802.11i. Salah satu perubahan paling signifikan antara WPA dan WPA 2 adalah penggunaan algoritma AES dan CCMP Counter Chipper Mode with Blockchaining Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Hal inilah yang membuat WPA 2 jadi protokol paling aman dibandingkan WPA dan WP. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. MAC filters ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena terhadap jenis gangguan seperti 1. Pencurian PC card dalam MAC filter dari suatu access point atau root. 2. Sniffing terhadap WLAN pemfilteran. MAC address merupakan pemfilteran di atas standar 802.11b untuk mengamankan jaringan. Dalam hal ini, setiap MAC address klien memiliki alamat fisik yang paling berbeda untuk setiap cardnya. Cara kerja sistem ini yaitu mendaftarkan alamat MAC address-nya agar mendapat autentikasi dari access point atau router saat akan berasosiasi. Berikut ini adalah screenshot dan tugas akhir sebagai gambaran atau referensi untuk pembuatan proposal ini.